Berhenti melihat emas sebagai investasi kuno. Data menunjukkan bahwa dalam 50 tahun terakhir, emas adalah satu-satunya bentuk asuransi kekayaan yang tidak bisa dimanipulasi oleh kebijakan moneter negara manapun. Saya akan menjelaskan mengapa di tengah kondisi geopolitik yang memanas, uang tunai yang Anda simpan di bank justru mengalami devaluasi secara sistemik. Saya ingin Anda menyadari bahwa menabung uang tidak lagi cukup untuk menjaga daya beli di masa depan. Mari kita bedah realita yang jarang dibicarakan di permukaan. Banyak dari Anda, sebagai profesional yang bekerja keras mengumpulkan aset, mungkin merasa aman dengan melihat angka di saldo rekening bank yang terus bertambah. Namun, secara analitis, Anda sedang terjebak dalam sebuah ilusi stabilitas. Sejak standar emas dilepaskan pada tahun 1971, mata uang fiat telah kehilangan lebih dari 80% daya belinya terhadap aset keras. Saat ini, ketegangan geopolitik global bukan hanya sekedar konflik di peta, melainkan katalisator bagi inflasi struktural. Ketika bank sentral mulai mencetak likuiditas untuk menambal defisit, nilai dari setiap rupiah yang Anda miliki sebenarnya sedang terdilusi. Jika inflasi tahunan berada di angka 5%, maka dalam 10 tahun nilai uang Anda akan terpangkas hampir setengahnya. Ini adalah devaluasi sistemik yang tidak terlihat namun mematikan bagi masa depan finansial Anda. Emas bukan sekedar komoditas. Emas adalah instrumen yang tidak memiliki counterparty risk. Ia tidak bergantung pada kebijakan fiskal pemerintah manapun atau kesehatan neraca bank komersial. Dalam konteks makroekonomi, emas bertindak sebagai jangkar saat badai ketidakpastian melanda. Saya ingin Anda beralih dari pola pikir menabung untuk kaya menjadi mengamankan daya beli untuk bertahan. Sebelum kita masuk lebih dalam ke analisis data pergerakan emas terhadap krisis-krisis besar dunia, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe pada channel Info Finansial Global ini. Mari kita bersama-sama memahami narasi makro agar Anda bisa mencapai financial freedom dengan langkah yang terukur dan logis. Mari kita lanjutkan ke analisis detailnya. Mari kita bedah data fundamental yang menjadi alasan mengapa emas disebut sebagai currency of last resort atau mata uang pilihan terakhir saat sistem ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Secara historis, terdapat korelasi negatif yang sangat kuat antara stabilitas geopolitik dan harga emas. Nah, ketika tensi politik antar negara meningkat, kepercayaan terhadap mata uang fiat, mata uang yang dicetak oleh pemerintah, biasanya akan menurun dan disinilah emas mengambil alih perannya. Jadi, Anda perlu memahami konsep devaluasi. Sejak tahun 2020, kita melihat fenomena money printing atau pencetakan uang besar-besaran oleh bank sentral global, terutama Amerika Serikat untuk menopang ekonomi. Secara matematis, ketika jumlah uang beredar atau M2 money supply meningkat drastis tanpa dibarengi dengan peningkatan produktivitas real, maka nilai dari setiap rupiah atau dolar yang Anda simpan di tabungan secara otomatis akan terdilusi. Mari kita lihat angka inflasi real, bukan sekadar angka IHK atau Indeks Harga Konsumen yang sering Anda lihat di berita. Jika kita menghitung biaya hidup yang mencakup properti, kesehatan, dan pendidikan, inflasi seringkali berada jauh di atas angka resmi pemerintah. Dalam periode krisis tertentu, kita telah melihat bagaimana mata uang fiat bisa kehilangan daya belinya hingga 20% sampai 30% hanya dalam hitungan tahun. Sebagai contoh perbandingan matematis yang sederhana, bayangkan pada tahun 1970-an, dengan sejumlah emas tertentu, Anda bisa membeli sebuah setelan jas premium. Hari ini, meskipun harga jas tersebut telah naik puluhan kali lipat dalam nominal rupiah atau dolar, jumlah emas yang sama tetap mampu membeli setelan jas dengan kualitas yang setara. Ini adalah bukti konkret bagaimana emas mempertahankan purchasing power atau daya beli Anda, sementara nilai uang kertas terus tergerus oleh waktu. Emas memang tidak memberikan imbal hasil berupa bunga atau dividen, namun emas menjalankan satu fungsi krusial, asuransi terhadap kegagalan kebijakan moneter. Saat terjadi krisis geopolitik, risiko sistemik meningkat. Emas adalah satu-satunya aset finansial yang bukan merupakan liabilitas orang lain. Artinya, nilainya tidak bergantung pada janji pemerintah atau kesehatan bank manapun.
Dalam analisis makroekonomi, kita melihat bahwa setiap kali terjadi devaluasi mata uang sebesar 20%, harga emas cenderung bereaksi secara proporsional atau bahkan lebih tinggi untuk mengompensasi hilangnya daya beli tersebut. Inilah mengapa bagi Anda, para profesional dan milenial yang sedang membangun kekayaan, memahami matematika di balik emas bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan untuk memitigasi risiko sistemik. Sebelum saya melanjutkan ke strategi alokasi aset yang tepat berdasarkan profil risiko Anda, pastikan Anda menekan tombol subscribe pada channel Info Finansial Global ini. Dengan memahami data dan angka, Anda selangkah lebih dekat menuju financial freedom yang terukur dan logis. Mari kita masuk ke bagian selanjutnya mengenai cara menyusun portfolio emas di tengah ketidakpastian global. Memasuki aspek teknis dalam manajemen portfolio, saya merekomendasikan Anda untuk menerapkan strategi alokasi aset yang terukur dan berbasis data. Di tengah volatilitas makroekonomi saat ini, menaruh seluruh modal Anda pada instrumen berisiko tinggi tanpa jaring pengaman adalah langkah yang spekulatif. Langkah pertama yang harus Anda ambil adalah mengalokasikan secara disiplin 10 hingga 15% dari total portofolio investasi Anda ke dalam instrumen emas. Mengapa angka ini? Secara historis, alokasi dalam rentang tersebut berfungsi sebagai buffer atau penyangga yang efektif. Ketika pasar saham terkoreksi tajam atau nilai tukar rupiah melemah akibat tensi geopolitik, kenaikan harga emas cenderung mampu mengimbangi kerugian pada aset berisiko lainnya. Emas di sini bukan berfungsi untuk membuat Anda kaya mendadak dalam semalam, melainkan untuk menjaga agar nilai bersih kekayaan Anda tidak tergerus inflasi dan devaluasi mata uang. Langkah kedua, saya menyarankan Anda untuk menggunakan metode Dollar Cost Averaging atau DCA secara konsisten setiap bulan. Sebagai kalangan profesional yang memiliki kesibukan tinggi, terjebak dalam upaya menebak pergerakan pasar atau market timing seringkali berakhir pada kegagalan emosional. Dengan DCA, Anda mengalokasikan nominal rupiah yang sama setiap bulannya, terlepas dari apakah harga emas sedang naik atau turun. Secara matematis, strategi ini akan memberikan Anda harga rata-rata yang optimal dalam jangka panjang. Anda akan membeli lebih banyak unit saat harga turun dan lebih sedikit saat harga sedang memuncak, sehingga memitigasi resiko membeli di harga tertinggi atau pucuk. Langkah ketiga yang tidak kalah krusial adalah mengenai pemilihan instrumen dan aspek likuiditas. Emas hanya akan menjadi asuransi yang efektif jika ia mudah dicairkan saat Anda membutuhkannya. Dalam konteks Indonesia, saya membagi pilihan Anda menjadi dua kategori utama. Pertama, emas fisik bersertifikat LBMA atau London Bullion Market Association. Ini adalah standar internasional yang menjamin emas Anda memiliki kadar kemurnian 99,99% dan diakui secara global. Jika Anda lebih mengutamakan kepemilikan fisik di tangan, ini adalah pilihan mutlak. Kedua, bagi Anda yang menginginkan fleksibilitas, emas digital bisa menjadi opsi yang sangat logis. Namun, pastikan platform yang Anda gunakan sudah terregulasi penuh oleh Bapepti. Regulasi ini memastikan bahwa setiap gram emas digital yang Anda beli memiliki cadangan fisik yang nyata dan diaudit secara berkala, sehingga keamanan aset Anda terjamin secara hukum. Memahami metode alokasi dan eksekusi yang disiplin adalah pembeda antara investor yang panik dengan investor strategis. Dengan menerapkan rasio 10-15% dan konsistensi DCA, Anda tidak lagi hanya sekedar menabung, tetapi sedang membangun benteng finansial yang kokoh. Sebelum kita membahas bagaimana korelasi emas dengan instrumen lindung nilai lainnya di bagian akhir nanti, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe pada channel Info Finansial Global ini. Dengan terus memperbaharui literasi finansial Anda melalui data yang akurat, Anda sedang mempercepat langkah menuju financial freedom yang terukur dan rasional. Mari kita lanjutkan ke analisis mengenai proyeksi harga emas di tahun mendatang berdasarkan data fundamental global. Mari kita bedah melalui simulasi angka untuk memberikan perspektif yang lebih konkret bagi perencanaan keuangan Anda.
Bayangkan Anda saat ini mengelola portofolio investasi senilai 100 juta rupiah. Kita akan membandingkan dua skenario berbeda saat terjadi gejolak pasar atau market crash yang dipicu oleh tensi geopolitik. Skenario pertama adalah portofolio yang 100% ditempatkan pada instrumen agresif seperti saham atau aset berisiko tinggi lainnya. Dalam kondisi krisis, tidak jarang pasar saham mengalami koreksi tajam hingga minus 30%. Jika ini terjadi, nilai aset Anda akan menyusut secara drastis menjadi 70 juta rupiah dalam waktu singkat. Bagi Anda sebagai profesional yang memiliki jadwal kerja padat, melihat hilangnya nilai aset sebesar 30 juta rupiah tentu akan menimbulkan tekanan psikologis yang besar dan berpotensi mengganggu fokus kerja Anda. Sekarang, mari kita lihat skenario kedua, portofolio yang terdiversifikasi dengan 15% alokasi pada emas. Artinya, Anda memiliki 85 juta rupiah di instrumen agresif dan 15 juta rupiah dalam bentuk emas. Ketika pasar terkoreksi 30%, porsi agresif Anda memang turun menjadi 59,5 juta rupiah. Namun, perlu Anda pahami bahwa emas memiliki korelasi negatif dengan pasar saham saat krisis. Secara historis, saat pasar jatuh, harga emas cenderung mengalami apresiasi karena aliran modal masuk ke aset safe haven. Jika dalam periode tersebut harga emas naik sebesar 20%, maka nilai porsi emas Anda tumbuh menjadi 18 juta. Total nilai portofolio Anda di akhir krisis adalah 77,5 juta rupiah. Perhatikan perbandingannya. Tanpa emas, Anda kehilangan 30 juta rupiah. Namun dengan proteksi emas 15%, kerugian Anda dapat ditekan menjadi 22,5 juta rupiah. Selisih ini bukan sekedar angka di atas kertas. Keberadaan emas di sini berfungsi sebagai shock absorber atau peredam benturan. Data menunjukkan bahwa keberadaan emas mampu menekan tingkat kerugian maksimal atau drawdown secara signifikan. Bagi Anda, ini berarti ketenangan psikologis. Sebagai investor profesional yang sibuk, Anda tidak perlu terjebak dalam kepanikan pasar atau panic selling karena portofolio Anda memiliki bantalan yang kuat. Inilah mengapa emas disebut sebagai asuransi kekayaan. Ia tidak dirancang untuk membuat Anda kaya mendadak dalam semalam, melainkan untuk memastikan bahwa kekayaan yang telah Anda kumpulkan dengan kerja keras tidak tergerus habis saat sistem ekonomi global mengalami guncangan hebat atau ketidakstabilan sistemik. Sebelum saya melanjutkan ke bagian terakhir mengenai strategi taktis implementasi emas dalam portofolio modern, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe pada channel Info Finansial Global. Dengan terus memperbaharui literasi finansial Anda melalui data yang akurat, Anda sedang mempercepat langkah menuju financial freedom yang terukur dan rasional. Mari kita analisis lebih dalam mengenai bagaimana korelasi ini bekerja dalam jangka panjang. Sebagai penutup dari analisis makroekonomi kita hari ini, sangat penting bagi Anda untuk memahami filosofi mendasar di balik kepemilikan aset ini. Perlu diingat, emas bukanlah instrumen spekulasi yang dirancang untuk membuat Anda kaya mendadak dalam semalam, melainkan emas adalah bentuk asuransi kekayaan yang paling murni. Fungsinya adalah memastikan bahwa Anda tidak jatuh miskin saat sistem keuangan global sedang mengalami guncangan hebat atau ketidakstabilan sistemik. Dalam lanskap ekonomi modern, saya ingin Anda mulai menggeser paradigma dari sekedar menabung uang menjadi menyimpan nilai. Berdasarkan data historis, mata uang fiat akan selalu kehilangan daya beli seiring berjalannya waktu akibat inflasi dan kebijakan moneter yang ekspansif. Dengan mengalokasikan sebagian aset ke dalam emas, Anda sebenarnya sedang mengunci daya beli Anda agar tetap utuh, terlepas dari seberapa besar volatilitas yang terjadi di pasar global. Saya menyarankan Anda untuk segera meninjau kembali alokasi portofolio Anda hari ini. Dalam kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, memiliki diversifikasi yang solid bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan demi keamanan finansial jangka panjang Anda. Pastikan keputusan Anda didasarkan pada data dan manajemen risiko yang terukur, bukan sekedar mengikuti tren sesaat.
Teruslah memperkaya literasi finansial Anda untuk mencapai financial freedom yang rasional. Jika Anda merasa analisis ini memberikan perspektif baru yang bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe pada channel Info Finansial Global. Dengan memahami pergerakan ekonomi global, Anda selangkah lebih dekat menuju stabilitas finansial yang berkelanjutan. Terima kasih telah menyimak analisis data ini sampai selesai. Saya harap informasi ini membantu Anda mengambil langkah strategis bagi masa depan Anda.